Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, untuk mengawali setiap aktivitas kita, pekerjaan kita, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-14, demikianlah dikatakan. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap yang ada di tengah-tengah dunia ini, baik itu kehidupan, baik itu ciptaan yang lain, semua ada masanya. Apa yang kita jalani, apa yang kita rasakan, apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, semuanya itu sudah memiliki masa masing-masing. Ada masa lahir, ada masa bertumbuh, dan ada masa kematian. Ada masa menanam, ada masa pertumbuhan, ada masa memanen. Ini semua sudah menjadi keteraturan yang telah diberikan oleh Allah. Sehingga firman Tuhan ini mengingatkan kita agar kita memahami apa yang sudah Allah rancangkan dalam setiap kehidupan. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Karena apa yang sudah Tuhan tetapkan, apa yang sudah Tuhan rancangkan, itu adalah untuk suatu kekekalan. Sehingga apa yang sudah dikerjakan oleh Allah, apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, itu akan ada untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini mau memperlihatkan kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sesuatu yang sudah Tuhan tetapkan itu, itulah yang akan kita jalani dalam kehidupan kita. Dan itulah yang menjadi dasar kita untuk hidup takut akan Tuhan. Ketika kita memiliki hidup takut akan Tuhan, berarti kita sudah memahami bahwa hidup kita ini memiliki batasan-batasan dan memiliki suatu dinamika yang sudah Tuhan atur sedemikian rupa. Sehingga manusia tidak mampu menambah atau mengurangi. Dan ini adalah menyangkut kehidupan. Jadi kehidupan kita ini sudah ditentukan oleh Allah. Jadi tidak ada yang bisa mengurangi kehidupannya dan menambahi kehidupannya. Di mana hidup kita ini adalah di dalam penyertaan dan arahan Tuhan. Apapun yang akan kita alami, baik itu penderitaannya, baik itu sukacitanya, Tuhan sudah tentukan. Jadi hidup kita ini adalah apa yang sudah Tuhan percayakan. Jadi kalau Tuhan percayakan hidup kita adalah untuk kemuliaan bagi namanya, maka pakailah kehidupan kita untuk kemuliaan bagi namanya. Jangan pakai untuk yang lain. Karena kita tidak berhak untuk menambah dan mengurangi. Tugas kita sebagai orang percaya menjalani kehidupan ini adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami akan keterbatasan dan ada waktunya di mana hidup kami ini memiliki batas waktu. Ada waktu lahir, ada waktu bertumbuh, dan ada waktu di mana setiap orang akan
menuju kepada kematian. Karena itu Tuhan ajari kami untuk memakai hidup kami ini berarti di hadapan-Mu dan berarti bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap pekerjaan aktivitas kami sepanjang hari ini, agar itu semua menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah setiap orang percaya di dalam kehidupannya, yang sakit Engkau berikan pemulihan, kekuatan di dalam kehidupannya, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul, kiranya Engkau Tuhan yang memberikan kelegaan, sehingga penyertaan kasih setia-Mu dapat kami rasakan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami tetap mendoakan saudara-saudara kami yang masih di dalam kondisi yang tidak baik oleh situasi perang yang terjadi. Kiranya Engkau Tuhan yang membuka hati, pikiran setiap pemimpin-pemimpin negara untuk menciptakan suatu kedamaian dan sukacita. Sehingga kami juga berdoa Tuhan untuk negara Rusia dan Ukraina yang pada saat ini sedang bersitegang dalam peperangan. Biarlah Engkau Tuhan yang memberikan kedamaian, sehingga kami dapat merasakan penyertaan kasih setia-Mu yang memberikan hati yang terbuka untuk menciptakan kedamaian, sehingga orang-orang yang ada di negara Rusia dan Ukraina dapat merasakan kebersamaan kembali. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat dari kami, Horas.